Arena keberadaan Yu Taibai, itu dapat menjamin pengalaman Luo yang cukup aman. Meskipun pengalaman semacam ini tidak bisa ditembus antara hidup dan mati, itu bisa mencapai titik di mana latihan menjadi sempurna. Setidaknya sebagian besar dewa di hadapan badak raksasa yang teguh, semua berbalik dan berlari. Tetapi Luo Yi telah mampu mengatasi dengan tenang setelah budidaya berulang kali. Luo Zeng berdiri di belakang saudara perempuannya dan tidak bergerak. Karena Luo Wei sangat percaya diri, dia tidak pandai memblokir. Namun, ia secara alami selalu memperhatikannya. Jika ada yang salah dengan itu, ia pasti akan menembak. Melihat bahwa badak berair semakin dekat dan dekat, Luo Wei dan avatarnya tiba-tiba terpisah satu sama lain, menghindari ke samping. Jadi itu menjadi Luo Zeng yang menghadapi kepala badak guntur. Hei, ini. Melihat badak bergegas, Luo Zeng Yi, dia berpikir bahwa Luo Wei sengaja mencoba untuk mengatasi badak ini. Hei. Sementara avatar Luo menghindar, pedang panjang itu juga muncul, dan pedang menabrak unicorn domba jantan itu. Serangan di sudut badak yang bergemuruh. Apakah itu bodoh? Apakah menjengkelkan karena tidak mencari kematian? Aku belum pernah melihat orang yang akan menggerakkan tanduknya. Yang paling kokoh dari badak teguh adalah tanduk satu tebal di hidung. Cincin petir di atas unicorn ini sangat besar, dan unicorn itu sendiri sangat kuat. Ini bukan bahan yang sangat top di Zhouling Mountain. Tapi tidak ada yang mau menyentuh tanduk bertanduk satu ini, karena setelah menyerang sudut, itu akan membuat badak yang bergegas menjadi marah, dan itu akan menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, bahkan jika beberapa wajah besar menghadapi badak yang bergemuruh, mereka akan dengan hati-hati menghindari tanduk bertanduk satu. Saya tidak menyangka Luo Wei sengaja menyerang tanduk bertanduk satu. Kapan? Dengan suara yang tajam. Badak bergegas berhenti di tempat yang sama, dan sepasang mata menjadi merah, dan setelah raungan tempat asli, mereka bergegas menuju tubuh Luo. Avatar Luo Wei di sisi kanan, sementara Luo Wei di sisi kiri. Melihat guntur dan badak raksasa memutar lehernya, dan bergegas ke saat melarikan diri, jari-jari Roshi ditekan dengan lembut, seperti burung layang-layang yang tangkas, mengambang dengan lembut. Hei! Dia benar-benar diposting di leher singa. Melihat tindakan berani Luo Wei, banyak dewanya tak tertegun. Mereka belum pernah melihat orang yang berani dekat dengan guntur dan guntur. Cara paling umum untuk berurusan dengan pria ini adalah membiarkan dewa sejati yang cepat memimpin sampai ke guntur dan bergegas, dan kemudian sekelompok dewa sejati membombardirnya. Menjadi dekat dengan badak raksasa yang gemuruh hampir setara dengan jatuh. Luo Hao tidak hanya tidak perlu berkedip, tetapi malah bergegas, hampir setara dengan mencari kematian. Hei, hei, hei. Badak raksasa Benrai tampaknya menyadari apa itu dan mulai menggelengkan lehernya. Leher badak raksasa ini pendek dan tebal, tidak peduli bagaimana itu melawan, ia tidak dapat menyerang Luo. Para dewa sejati yang menonton adegan ini ketakutan. Luo Zeng juga menunjukkan warna gugup di wajahnya. Meskipun dia percaya bahwa Luo Wei memiliki kemampuan untuk menaklukkan orang ini, dia terlihat sangat khawatir ketika dia melihat leher binatang buas ini. Badak raksasa yang berteriak terus berputar, dan tidak menghancurkan kalajengking, dan kemudian guntur di tanduk badak tiba-tiba melintas. Zizi. Tubuh badak raksasa yang bergegas, masing-masing dari pori-pori mulai mekar guntur ungu. Hei! Tepat sebelum guntur ungu meledak, kalung yang tergantung di dada Roshi mulai bersinar. Semua petir ungu bergegas menuju kalung itu. Kalungnya bisa menyerap semua petir guntur dan tidak menetes, yang sangat langka. Penangkal petir milikku. Aku benar-benar bisa menyerap kilat badak yang sedang berlari. Bukankah ini harta karun iman? Ini tidak biasa bagimu untuk dihargai. Tidak heran dia berani dekat. Kalung sederhana itu segera menarik perhatian semua orang. Luo Wei berjalan di leher badak yang sedang berlari, dan cahaya ungu di tangannya berkedip. Maaf, katanya di matanya. Di Zhouling San, dia telah marah sejak lama, tetapi dia juga jarang membunuhnya. Melalui kemampuan Yu Taibai untuk memberinya, dia bahkan dapat berkomunikasi dengan binatang buas di Zhouling San sebagai teman. Badak yang berlari di depan matanya sebenarnya adalah ketakutan, meskipun dia tahu, dia masih memiliki hati. Setelah dia selesai berbicara, dia meludahkan satu kata. Kuat. Di bawah cahaya ungu yang kental, itu berubah menjadi lonjakan ungu. Hei! Dia mendorong paku dari ujung bawah guntur. Tepat ketika paku menembus ungu. Boom! Tiba-tiba, guntur menyilaukan pecah dari tubuh guntur raksasa. Cahaya guntur itu langsung menenggelamkan badak raksasa dan Luo Wei, dan di bawah cahaya yang menyilaukan itu, Luo Wei menghilang di antara mereka. Hei! Luo Zeng maju 2 langkah. Guntur terus muncul, dan bahkan dia tidak bisa masuk. Guntur ini berlanjut selama 6 atau 7 jam bernapas dan akhirnya berhenti. Setelah Luo Zeng melihatnya dengan jelas, ini adalah napas lega. Badak raksasa yang sangat besar telah berbaring di tanah, ada lubang darah kecil di bawah telinga, darah di sekitarnya telah dikeringkan oleh kilat. Lihatlah guntur dan badak, lalu berbaringlah di tanah. Sudah mati. Dan Luo Wei berdiri di tubuh tangkai banteng, dan wajahnya tampak memiliki ekspresi yang tak berdaya. Bagus dan kuat. Tapi beberapa saat, membunuh badak raksasa yang kurus dan tebal dan kokoh, tidak bisa melakukannya. Aku tak terpisahkan dari pegunungan Zhoushan 4 tahun lalu. Aku ingin mendapatkan tanduk badak dari guntur raksasa. 3 orang hebat di suku menghabiskan setengah waktu. Bunuh. Meskipun banyak dewa sejati tahu aspek luar biasa dari Luo Wei, mereka mungkin berpikir bahwa mereka telah mengembangkan kemampuan khusus dan kekuatan mereka tidak sekuat kelihatannya. Sekarang mereka mengerti bahwa gadis ini jauh dari sesederhana yang mereka kira. Luo Wei dengan lembut melayang ke bawah, berdiri di depan Luo Zeng. Seuntai kalung di lehernya terus memiliki petir ungu bola balik,
Sepertinya guntur dan kilat yang keluar dari badak raksasa diserap oleh kalung ini. Hei, itu sangat kuat. Kamu bisa membunuhnya dengan kamu. Luo Zhen menghela nafas, dan sekarang dia sangat yakin dengan kekuatan saudara perempuannya. Luoyan berkata dengan tenang, sebenarnya, bukan aku yang membunuhnya. Aku hanya menusuk petir di tengah leher dan membiarkannya bunuh diri. Dan, jika bukan saudara lelaki yang mengirimiku kalung itu, aku jangan berani dekat denganmu. Kekuatan petir badak raksasa yang bergemuruh ini sangat kuat. Jika pecah, jangan katakan itu adalah dewa sejati. Beberapa penyempurnaan besar tidak akan positif. Tapi kalung itu memang dari inferioritas iman di gunung-gunung, rantai guntur. Meskipun itu hanya tingkat iman untuk harta, kemampuan untuk menambang sangat kuat, kecuali untuk beberapa dua jenis guntur dan kilat dalam domain, semua yang lain petir dapat diserap olehnya. Selain mengandalkan kalung ini, ada juga banyak pemahaman tentang kebiasaan badak sombong. Kalau tidak, Anda ingin membunuh badak raksasa, tidak mungkin begitu sederhana.